Organisasi manajemen koperasi. Yang pertama, perangkat organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Untuk menjalankan suatu organisasi, maka dibentuk pula struktur-struktur yang akan memberikan layanan kepada anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat pengorganisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Hubungan dari ketiga perangkat tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar telah dijelaskan dan telah diperlihatkan kepada kita bahwa rapat anggota lah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, di mana tugasnya adalah untuk penetapan anggaran dasar, kebijaksanaan umum, rencana kerja, rencana anggaran, pembagian HSAU, pengesahan pertanggungjawaban, dan penggabungan, pendirian, peleburan, dan pembubaran. Yang kedua itu ada pengurus koperasi. Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Yang ketiga, ada pengawas koperasi. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas koperasi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan juga untuk membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang kedua yaitu manajemen koperasi, merupakan rapat umum manajemen di koperasi, di mana setiap orang yang diberi tanggung jawab atau wewenang akan melaksanakan proses perencanaan dan pengendalian sumber daya yang dimiliki koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan koperasi dengan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki koperasi. Proses manajemen di koperasi dapat digambarkan melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu planning, merupakan fungsi utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan pemeliharaan atau perencanaan sistem peran dan proses pengaturan dan pengalokasian kerja. Yang ketiga yaitu acting leadership, merupakan proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang yang diberikan tanggung jawab dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang keempat yaitu pengawasan, merupakan penetapan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menuai dan mengkoreksi tujuan agar sesuai rencana. Manajemen koperasi dapat dikaji dengan 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang pertama, sudut pandang organisasi, di mana manajemen koperasi dapat dibangun dengan 3 unsur. Unsur pertama yaitu anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga karyawan. Yang kedua itu sudut pandang proses, di mana manajemen koperasi dalam mengambil sebuah keputusan akan lebih mengutamakan demokrasi. Dan yang ketiga sudut pandang gaya yang digunakan dalam manajemen koperasi, yaitu gaya partisipatif atau menempatkan anggota sebagai subjek. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan koperasi. Sumber pendanaan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari 2, yaitu modal sendiri dan juga modal pinjaman. Modal sendiri disebut juga dengan equity capital, sedangkan modal pinjaman disebut dengan debt capital. Baiklah, kita mulai dari modal sendiri atau equity capital. Yang pertama, dia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi, serta jumlahnya sama untuk setiap anggota. Yang ketiga yaitu dana cadangan. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, SHU yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan oleh bukan anggota ditentukan 30% dari SHU tersebut yang disisihkan dari cadangan. Yang keempat yaitu hibah. Yang keempat ialah hibah. Hibah ialah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberiannya tidak mengikat. Ya, pemberiannya tidak mengikat untuk hibah tersebut. Nah, yang kedua yaitu modal pinjaman atau disebut juga dengan debt capital. Terdiri dari 5, yaitu pinjaman anggota, pinjaman koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi dan surat utang, serta sumber keuangan lainnya. Yang pertama yaitu pinjaman anggota. Pinjaman anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi yang dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau di dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Yang kedua, pinjaman koperasi lain. Awalnya didasari dengan kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan. Itu badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen 4 obligasi dan surat utang. Koperasi dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Yang kelima, sumber keuangan lain. Sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana.
Selanjutnya, Yang keempat, ada proses pendirian koperasi. Proses pendirian koperasi bisa kita lihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka proses pendirian koperasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, koperasi dibentuk oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi memahami bagaimana bentuk koperasi, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip dari koperasi. Yang ketiga, proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri. Sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Yang keempat, rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat setempat sesuai dengan domisili anggota, di mana kehadiran pejabat tersebut untuk memberikan arahan yang berkenaan dengan pembentukan koperasi. Yang kelima, dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar buat dan ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri, rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun ke depan dan RAPB, dan juga dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan dan juga pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. Yang kesembilan, apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap. Yang ke-10, jika permohonan ditolak, maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan sejak permohonan diajukan. Dan yang terakhir, terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan. 5 yaitu syarat-syarat pendirian koperasi. Yang pertama, syarat umum, 2 lengkap salinan akta pendiri koperasi dari notaris, berita acara rapat pendiri koperasi, daftar hadir rapat pendiri koperasi, fotokopi pendiri koperasi, kuasa pendiri, surat bukti terjadinya modal, rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan, dan rencana anggaran belanja, daftar susunan pengurus dan pengawas, surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan antara pengurus, struktur organisasi koperasi, surat pernyataan status koperasi dan bukti pendukungnya, dokumen lain yang diperlukan. Yang kedua, tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit simpanan pinjam atau USP. Yang pertama, surat bukti penyertaan modal sendiri pada awal pendirian berupa deposito pada bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM. Yang kedua, rencana kerja paling sedikit 3 tahun. Yang ketiga, kelengkapan administrasi organisasi dan pembukaan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya. Yang keempat, nama dan riwayat hidup pengurus pengawas. Yang kelima, surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi. Dan yang keenam, nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan yang pertama bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha simpan pinjam koperasi. Yang kedua, surat keterangan berkelakuan baik. Yang ketiga, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan sementa dengan pengurus dan pengawas. Dan yang keempat, surat pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu. Yang ketujuh, permohonan izin penyelenggaraan usaha simpan pinjam. Dan yang ke-8, surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ke-9, struktur organisasi usaha unit simpan pinjam atau USP. Dan yang ketiga, tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit jasa keuangan syariah atau UJKS. Yang pertama, surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM CEKI Ketua Koperasi. Dan yang kedua, rencana kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. 3, kelengkapan administrasi organisasi dan pembukaan. Yang keempat, keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah. Yang kelima, nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas. Dan yang keenam, nama ahli syariah atau dewan syariah yang telah mendapat rekomendasi atau sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dan yang ketujuh, nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan yang pertama bukti dengan telah mengikuti pelatihan atau magang di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, surat keterangan berkelakuan